Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi protokol kesehatan. Stay healthy, stay clean, and stay safe. Banyak musisi senior yang gaya bernyanyinya diparodikan oleh Zinedine Zidane dan Triswaka. Tapi yang membuat netizen auto murka adalah video parodi vokalis kangen band, Andika Maesa. Pendatang baru maupun penyanyi cover boleh bermunculan. Tapi si Babang Tampan, julukan untuk Andika, masih digandrungi oleh fans fanatiknya. Bahkan rombongan pemudik dalam satu bis kompak menyanyikan lagu Andika dalam perjalanan menuju kampung halaman mereka sebagai bentuk dukungan kepada Babang Tampan. Tapi benarkah keputusan Andika berdamai dengan Triswaka mengecewakan sejumlah musisi dan penggemar yang rela pasang badan untuknya? Mengapa Andika seolah enggan berdamai dengan Zidane? Kembali bergabung dengan Kangen Band setelah 8 tahun pecah kongsi, benarkah Andika rela melepas karirnya sebagai produser dan solois pria? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kasus viral tentang kontroversi video Babang Tampan yang diparodikan Zinedine Zidane dan Triswaka. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Sosok Andika Maesa Setiawan, vokalis Kangen Band, mendadak bikin kangen. Musisi dan penyanyi yang dijuluki Babang Tampan itu kembali menjadi perbincangan panas di media sosial dan hiburan pasca gaya bernyanyinya diparodikan oleh Zinedine Zidane dan Triswaka. Boleh jadi, Triswaka dianggap berhasil menirukan gaya dan suara Andika. Tapi, sikap Zidane yang duduk di belakang Tri terkesan meremehkan Andika, seolah menganggap gaya menyanyi Andika itu lucu dan patut ditertawakan. Tak heran, sejumlah fans berat Andika auto murka. Bahkan pengamat industri hiburan dan sederet selebriti turut mengecam Triswaka dan Zidane. Aku marah sih, aku nggak suka. Kemarin aku lagi sidang aja, gue di pengadilan gue buka-buka itu sambil nunggu ya, Bo ya. Maksudnya ini kan melecehkan kayak apa sih gitu ya. Kasihlah contoh yang baik lah gitu. Jangan kita apa sih acting yang melecehkan tuh nggak baik. Andika Kangen Band itu udah duluan loh. Dia duluan loh. Jangan semata-mata karena mungkin style dan gayanya beliau terus harus dihujat, jangan. Karena beliau usaha menghibur masyarakat. Sebaliknya buat teman-teman semua harus menghargai karyanya. Buat Triswaka sama Zidane, ini satu pelajaran buat jenengan. Di industri musik ini ada hierarkinya. Contoh saya dengan Kak Arman misalnya. Pak Arman ini, Arman Maulana ya, Kang Arman itu senior saya. Saya pun tidak berani meniru pun, tapi dengan gaya yang punya etika gitu. Ya kan, semua orang tahu gaya Arman gimana gitu kan. Wah, ngikut. Ada juga orang bilang, wah gaya AA, celana dipelorotin misalnya apa, rantai segala macam zaman dulu. Jadi saya lihat masih sebatas ini, masih sebatas yang wajar ya. Jadi, tapi kalau kemudian ada yang dianggap kurang tepat, tidak wajar, ya saya kira harus introspeksi. Parodi yang dilakukan oleh Triswaka dan Zidane, dia nyanyi seperti penyanyi aslinya, tapi dengan cara gestur yang meremehkan, ngenyek, nyinyir. Seakan-akan cara nyanyinya Andika itu lucu gitu, terus dilucu-lucuin, diketawain, terus dengan gestur yang ya meremehkan. Nah, itu 2 kali moral seniman itu dilanggar. Satu, lu nggak minta izin, itu udah melanggar hak moral pencipta lagu. Yang kedua, lagu yang bagus lu kata-katain dengan gestur yang meremehkan tadi. Sebagai penyanyi cover papan atas di YouTube, mungkin Triswaka dan Zidane merasa tengah berada di puncak popularitas, sehingga tak merasa bahwa sikap mereka itu cenderung melecehkan Andika. Andika pun sempat terpancing dan menunjukkan reaksi keras lantaran Tri dan Zidane seolah tak menghargai musikalitasnya yang diperjuangkan dari level yang paling bawah. Tentang permasalahan
Tri Suaka, saya dan Jimban, Jidan, jadi bertambah lebar dan besar sih menurut saya. Karena itu permasalahan di luar berkembang liar ataupun seperti apa, menjadi trending topik kemana-mana. Makanya saya juga sebenarnya kalau ngomong mental, saya juga kena mental. Melalui kuasa hukumnya, Andika sempat memberikan somasi kepada Tri dan Zidan. Sederet musisi senior seperti Pasha Ungu, Rudy Kafein, siap pasang badan membela Andika. Pasha dan Bian The Bagindas yang mengidolakan Andika menganggap Andika seorang legend yang tak patut diolok-olok oleh juniornya sekalipun dalam bentuk video parodi spontan. Seperti inilah emosi Pasha dan Bian The Bagindas kala Babang Tampan yang mereka idolakan diolok-olok oleh penyanyi baru yang belum merilis karya. Kangen Band ini jujur saya termasuk ngefans, suka dengan lagunya Kangen Band. Karena saya kan basicnya pop ya, penyanyi pop. Nah lagu-lagu Kangen Band ini mudah dicerna, mudah dinikmati. Terus vokalisnya ini Andika, adik saya ini kan, saya kan tahu Andika ini dari benar-benar dari nol gitu loh. Itu suaranya khas banget gitu loh. Pengen denger lagi gitu loh. Jadi kalau tanya Kangen Band termasuk band legend menurut saya gitu. Andika teman kita. Andika juga teman kita. Kalau dibilang Andika dan teman-teman Kangen Band tuh senior, legend. Jadi menurut saya sebagai saya sahabatnya beliau semua, ya kalau bisa hargailah, apalagi beliau memberi jalan buat teman-teman yang lain, ngasih jembatan buat anak-anak yang biasa cover lagunya, karya-karyanya beliau juga lebih beretika. Nah kalau ini kan celaan yang nggak bermutu sebenarnya, kayak melecehkan. Hal-hal yang melecehkan itu kan nggak bisa, ada pasal, ada undang-undangnya. Dan itu bisa dilaporkan ketika kita merasa tidak nyaman. Viral, kasus Tri Suaka sama Zidan. Pertama nonton videonya sih emang kesel ya. Kalau pertama kali nonton videonya. Tapi begitu udah banyak masyarakat Indonesia yang mewakili berkomentar ya. Jadi ya sudahlah gitu kan, udah dibalas sama masyarakat gitu. Ya, bagi Dodi Kangen Band, ulah Tri Suaka dan Zidan sudah mendapat sanksi sosial dari pelaku industri hiburan dan masyarakat awam. Hikmahnya, pamor Andika dan Kangen Band kembali berkilau. Lagu-lagu mereka kembali hits, bahkan menjadi latar sound video TikTok yang tengah viral. Baru-baru ini, rombongan pemudik yang menggunakan bis kompak menyalakan lampu handphone sembari menggoyang-goyangkan tangan mereka meningakahi musik dan syair lagu yang dilantunkan Andika. Emang banyak yang bawain lagu Cinta Sampai Mati versi TikTok yang nyalain lampu itu kan. Jadi tanggapan saya untuk orang-orang yang buat TikTok pakai lampu itu, ya saya senang ya, lagu saya terapresiasi. Ya, lagu Cinta Sampai Mati menandai kebangkitan Andika dan Kangen Band setelah sekian lama vakum. Andika yang sempat hengkang dari Kangen Band dan memutuskan solo karir seolah ditakdirkan sukses bersama Dodi dan kawan-kawan. Comeback mereka berhasil mencetak viral, seperti hits lawas mereka yang viral pada zamannya, yaitu Tentang Aku, Kau dan Dia. Tentang Aku, Kau dan Dia. Tentang Aku, Kau dan Dia. Selayaknya engkau tahu betapa ku mencintai. Aduh, takut saya nanti takut salah. 15 tahun lalu saat sosok Andika dengan rambut poni panjang melewati alis tengah menjadi idola kaula muda, Bian The Bagindas yang saat itu masih menjadi penyanyi kafe berkagum-kagum pada performa Andika di atas panggung. Belum bernyanyi pun sosok Andika sudah memiliki pesona tersendiri, setidaknya bagi grupis dan penggemar fanatiknya. Beliau jangan nyanyi deh, beliau naik panggung aja semua udah pada teriak. Kita tahu kok ya, kita sering tahu. Kalau anak-anak tahun 2000-an pasti tahu lah kangen band tuh kayak apa dulu. Dihujat mati-matian kan dulu, apaan band kampungan, band norak. Tapi nggak bisa dibungkiri men. Lagunya jualan, lagunya keren dan menghasilkan miliaran rupiah, mau apa? Gitu. Kangen Band itu adalah salah satu band yang menurutku lagu originalnya sangat bagus ya. Mereka punya beberapa hits besar pasti.
Tapi benarkah keputusan Andika untuk berdamai dengan Triswaka menyakiti hati para musisi dan penggemarnya? Mengapa Mak Vera, mantan manajer almarhum Olga Syahputra, rela pasang badan membela Zidane dan Triswaka?